Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimanapun berada, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala jalan urusannya. Alhamdulillah aku masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini. Dan seperti biasa, semoga teman-teman gak bosen sama video aku yang begini-begini aja, kegiatan ibu rumah tangga seperti biasanya gitu teman-teman ya. Jadi langsung saja video kali ini dibuka tadi dengan daun singkong yang sudah aku petik dari belakang. Lumayan banyak gitu ya teman-teman. Terus iki aku juga lagi panaskan sayur katuk atau sayur cangkok yang tak masak tadi pagi. Ini bisa untuk nanti malam lagi gitu. Jadi tempatnya mau tak cuci gitu teman-teman ya. Kalau sudah tak panaskan, jadi udah waktunya diberes-beres semua untuk tempat-tempatnya. Kalau sudah bersih, hati pun senang. Jadi sekarang lanjut lagi, aku mau metikin apa jenengannya, daun singkong sama daun pepaya. Ini daun singkong, daun pepaya gitu ya teman-teman. Daun pepayanya itu aku juga ada yang dikasih sama temanku, tapi nggak banyak. Jadi ini aku petik daun pepaya yang ada di belakang rumah untuk menambahkannya gitu teman-teman. Dan ini daun singkongnya alhamdulillah masih sangat muda-muda sekali karena dia itu baru tumbuh gitu ya teman-teman. Belum lama kemarin udah dipetik, terus ini udah tak petik lagi. Mudah-mudahan nanti tumbuh lagi karena di sini tuh sekarang udah masuk hujan terus gitu ya teman-teman. Udah musim hujan. Jadi semua tanamanku itu tumbuh subur kecuali pareku ya teman-teman. Kalau pareku itu memang sudah waktunya mau tak cabut, tapi nanti nanti dulu. Tunggu bojoku sempat ngambil tanahnya lagi yang untuk pupuknya, baru nanti insya Allah bakalan tak cabut, tak ganti dengan tanaman yang baru. Jadi dari kemarin itu bener-bener pengen banget akunya makan daun singkong tumis campur daun pepaya gitu ya teman-teman. Jadi di sini itu kalau numis daun pepaya nggak numis daun pepaya yang pure daun pepaya tok-tok gitu teman-teman. Tapi ada campurannya kayak daun singkong terus sama daun simpur. Nanti aku bakalan petik daun simpur di belakang rumah ini. Kebetulan di belakang rumahku ini ada daun simpur gitu ya yang tumbuh dari kayu yang ditancepin gitu, karena itu memang kayunya kayu simpur gitu teman-teman. Jadi ini dia tadi daunnya sudah tak petikin semua, daun pepaya sama daun singkongnya mau tak rebus berbarengan gitu ya. Dan airnya nanti mau tak kasih garam sama micin biar nggak pahit, katanya sih begitu. Ya kita nggak tahu mitos atau fakta, tapi kita mencoba untuk menghargai ya teman-teman, siapa tahu aja bener ya toh. Terus ini dia daun simpur. Ini tuh daun simpur yang masih muda. Ini tuh sebenarnya bukan daun sayur, tapi bisa disayur untuk mencampur kalau kita masak daun pepaya atau bunga pepaya atau yang pahit-pahit gitu ya teman-teman. Dan ini langsung aja tak ambilin daunnya. Jadi serat daun yang ada batangnya ini, di tengah-tengahnya daunnya yang enggak ada seratnya itu yang kita ambil, itu yang kita campur untuk masak si daun pepaya sama daun singkongnya gitu ya teman-teman. Jadi batangnya itu enggak diikutin karena batangnya itu kan lumayan keras biarpun daunnya masih muda gitu ya. Dan ini dia tadi sudah tak kasih micin juga sedikit garam biar nanti katanya nggak pahit. Terus ini bentar lagi airnya mendidih, langsung saja mau tak masukin aja ya teman-teman, nggak usah nunggu mendidih banget karena ini aja nanti tuh udah bakal layu karena airnya sudah berasap gitu ya. Iki langsung saja mau tak bolak-balik karena biar agak mimpes gitu, biar bisa dimasukin semua si daun singkong sama daun pepayanya. Dari awal mulai sudah kemana-mana aja sampai lupa loh nanyain kabarnya teman-temanku semua gimana nih. Yang lagi nonton videoku yuk boleh absen dari mana aja. Terus lagi sambil ngapain ki? Apakah sudah sambil rebahan ataukah masih dalam pekerjaan rumah? Nggih monggo ya, nanti tak temenin dalam keadaan apapun. Iki langsung saja, kemarin aku beli chopper mini ya, tapi nggak muat banyak, itu chopper tarik. Itu langsung saja untuk bumbunya mau tak tarik-tarikin kayak gini, mau tak blender. Ini tuh lumayan lama juga ya teman-teman, tak kira itu bakalan secepat blender yang kalau kita pakai listrik, tetapi ternyata enggak. Tanganku juga lumayan sengal atau lumayan pegel narikinnya ya. Dan bumbunya itu juga memang harus dipotong-potong dulu kalau mau cepat hancur gitulah pokoknya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah alat ini juga sangat membantu aku, nggak perlu ngulek gitu ya.
Ini dia cabai yang tak blender tadi, aku pakai cabainya lumayan banyak. Terus bawang merah, bawang putih ya disesuaikan selera aja ya teman-teman. Iki langsung saja mau tak tuang, ini udah selesai ya. Ini nanti yang di tempatnya ini mau tak ambilin pakai sendok gitulah. Dan setelah selesai memblender bumbunya, aku langsung saja mau mengangkat si daun singkong sama daun pepaya yang tadi sudah tak rebus. Iki mau tak masukin ke dalam wadah yang sudah di bawah jenengannya keran air gitu ya. Karena mau tak cuci dulu teman-teman. Tadi mau tak rebus itu sudah tak cuci, dan ini sudah direbus mau tak cuci lagi karena biasanya kalau sudah rebusan gini tuh kotorannya tuh pada terangkat gitu ya. Makanya ini mau tak cuci lagi biar bersih sambil mau tak gosok-gosok gitulah. Habis itu nanti mau tak potong-potong sekalian biar nanti saat makan itu enggak yang makan daun pepaya toh, yang daun singkong toh, jadi bisa tercampur gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman semua di rumah hari ini masak apa nih? Yuk boleh komen-komen di kolom komentar. Siapa tahu masakan teman-teman semua bisa jadi inspirasi untuk menu aku hari ini atau hari besok atau hari selanjutnya. Oke, lanjut lagi. Walah, udah mau belepotan ya teman-teman. Ini aku sedang mencuci-cuci. Ini aku ngambilnya sedikit-sedikit, habis itu tak peres baru tak potong-potong gitu ya teman-teman. Terus nanti mau tak masukin ke sini aja lagi karena mau tak cuci lagi. Habis ini setelah tak potong-potong ini mau tak cuci lagi, mau tak campur gitulah pokoknya. Biar dia tercampur merata antara si daun pepaya, daun singkong dan daun simpurnya. Jadi nggak ada yang dapat pahit-pahit toh gitu ya teman-teman, karena bojoku nggak suka pahit sebenarnya. Jadi aku tuh bilangnya ini tuh daun ubi. Gak apa-apa bohong-bohong sedikit ya teman-teman, kan ini tuh nggak pahit sama sekali gitu loh teman-teman. Terus ini dia sudah selesai tak potong-potong dan langsung saja tak campur di sini sambil tak cuci ya. Nanti kalau sudah selesai tak peres kayak gini biar airnya tiris. Terus kalian aku mau keringkan kualinya untuk masak gitu teman-teman. Jadi ini dia kualinya sudah tak taruh atas kompor. Terus aku juga sudah menyiapkan peralatan lainnya kayak sotel, kain lap dan sebagainya. Terus ini mau langsung aja aku tuang minyak goreng. Ini aku pakai minyak baru ya teman-teman, karena seperti biasa aku belum bisa pakai minyak jelantaku yang berbau telur, ikan asin atau sebagainya karena kakiku masih gatel. Jadi ini aku pakai minyak yang baru untuk menumisi daun singkong, daun pepaya. Ini langsung saja tak masukin si bumbu yang sudah tak blender tadi. Ini mau tak koreti semua ya, pokoknya sampai bersih sebersih dompet bojoku karena aku gitu. Malah curhat ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, langsung saja tak ada. Dan ini dia tempat masaknya sudah berubah karena aku kehabisan gas. Dan itu waktunya itu sudah hampir maghrib, jadi aku udah nggak berani keluar sendiri gitu ya. Terus ya sudah, masak darurat saja, aku masak di magicom. Ini tadi sudah tak panaskan magicomnya. Terus minyak sama bumbu yang tadi tak tumis sudah tak pindahin. Ini juga sama kok teman-teman, ini alternatif banget ya. Kalau misalnya gasnya habis, aku seperti ini biasanya masak langsung di magicom. Karena kalau nunggu beli gas harus keluar dulu jauh, juga udah malam gelap, jadi ya sudah pakai magicom saja. Ini juga matang kok sama kayak kompor biasa. Cuman tingkat kematangannya memang agak lebih lama ya teman-teman daripada kompor biasa gitu. Ini lanjut lagi, daunnya sudah tak masukin, ini kita tumis-tumis. Tadi bumbunya sudah tak masukin juga. Habis ini setelah tak aduk-aduk mau tak tutup magicomnya biar dia matang gitu ya teman-teman. Karena kan kalau magicom ini ya kita tahu sendiri berbeda lah dari kompor gitu ya. Jadi sudah seperti ini, langsung saja mau tak tutup magicomnya biar nanti dia matang merata. Jadi ini lumayan lama banget aku masak di sini. Ini ada hampir sekitar sejaman apa setengah jaman kayak gitulah pokoknya teman-teman ya, karena ya namanya juga masak darurat. Terus ini aku simpan bumbu-bumbunya dan terus lagi ini mau tak buka aja, tak aduk-aduk lagi. Ini tuh aku sampai buka tutup berapa kali ya teman-teman biar benar-benar agak asat gitulah. Dan saat aku masak daun singkong, daun pepaya tadi, aku menyempatkan diri untuk mengupasi buah kemantan. Buah kemantan ini kalau di sini, kalau di tempat teman-teman ada nggak nih? Boleh komen-komen di kolom komentar ya kalau ada atau nggak ada. Kalau di tempatku ini namanya kemantan, ini tuh sejenis mangga tapi mangga hutan gitu. Dia itu kalau di sini itu banyak ya teman-teman, ada buah mawang itu jauh lebih besar lagi dari kemantan, tapi dia sama banget rasanya kayak mangga, cuma dia lebih
asam dan lebih berserat. Seratnya itu lebih banyak daripada si kemantan ini. Kalau kemantan ini kan kecil-kecil, terus dia kalau matang kan manis ya, manis-manis asam gitu. Tapi kalau bawang tuh kayak gede, kulitnya tebel, terus isinya asam, seratnya banyak, kayak gitulah pokoknya teman-teman. Jadi di sini tuh banyak banget jenis buah hutan yang sama kayak buah mangga. Kalau mangga di sini kan juga bermacam-macam ya, ada mangga kueni atau mangga hutan juga, ada mangga yang lain-lainnya juga, mangga kota juga banyak sih teman-teman di sini mah. Ini tadi sudah tak cuci ya teman-teman, langsung saja mau tak potong-potong dulu. Dan kemarin itu yang nyari buah ini tuh bojoku, karena pas kerja itu ada masuk ke blok gitu ya. Jadi di sini itu di dekat perumahanku ini ada 2 pohon kembar, pohon kemantan kembar ini yang sangat berdekatan, makanya disebutnya kemantan kembar. Terus yang satu ada kemantan tunggal juga, itu pohon kemantannya satu besar tapi agak beda tempatnya, cuma nggak jauh ya teman-teman. Makanya pas bojoku lewat situ ngelihat banyak yang jatuh pada dipungutin, dan orang-orang sini tuh pada banyak yang ngambilin juga gitu ya, karena memang itu tuh pohon yang tumbuh di area PT ini, jadi bebas siapapun yang mau ngambil gitu. Sampai ngupas, sampai belah-belah kemantan, potong-potong itu, nanti siapa tahu bojoku pulang gelem gitu ya. Iki aja belum mateng, terus kita aduk-aduk lagi dan ini sudah hampir mateng gitu ya teman-teman. Ini tak aduk-aduk sebelum mau tak angkat. Yang penting dipastikan kalau dia memang airnya sudah sat, boleh kita angkat gitu teman-teman. Dan ini tuh aku mau angkat tapi kayak masih belum kering, terus kalau mau tak biarin takutnya nanti gosong juga. Akhirnya ini dia, setelah seperti ini sedikit saat gini langsung saja tak angkat gitu teman-teman ya, karena takut nanti malah kegosongan gitu. Jadi ini tak aduk-aduk dulu sebelum akhirnya tak angkat gitu ya, karena ini sudah matang dan sudah wangi, jadi sudah tak angkat aja gitu teman-teman. Terus aku setelah ini mau lanjut lagi ke aktivitas aku yang lainnya. Pokoknya ini dia rekomendasi banget dari aku ya teman-teman. Kayaknya semua magicom itu bisa digunakan untuk masak apapun, tergantung teman-teman bisa apa enggaknya ya. Kalau kayak aku ini mau mode cook, mode masak terus, jadi dia nggak mode matang ya, dia harus mode masak biar si magicomnya ini panas gitu. Terus ini dia hasilnya, sayur pepaya, daun singkong, dan juga tadi kemantannya sudah tak potong-potong. Ini di aktivitasku sudah mau selesai dan aku sudah mau tutup-tutup gorden dulu karena sudah malam banget. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu menonton videoku. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.